Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 harus menunjukkan 4 jurus terhebat kepada si tua gila. Untuk apakah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Semua gerakan itu dilakukannya dengan cepat, hingga dalam sesaat saja dia sudah menyelesaikannya. Tua gila tertawa gelak-gelak. Sambil batuk-batuk, kemudian dia berkata, "Coba, kau ulangi lagi keempat jurus itu." Lalu dia mematahkan sebatang ranting dan berdiri 4 langkah di hadapan Wiro Sableng. Tahu kalau dirinya hendak diuji, maka sewaktu bergerak, kembali Wiro Sableng sengaja lipat gandakan tenaga dalam dan berkelebat dengan ilmu mengentengi tubuh yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Tubuh pendekar 212 Wiro Sableng lenyap ditelan oleh gerakannya sendiri yang berkelebat merupakan bayang-bayang. Pada waktu Wiro Sableng mengeluarkan jurus segulung ombak menerpa karang, maka kedua tangannya kiri kanan memukul sebat sampai mengeluarkan suara angin yang deras. Betul-betul laksana ombak dahsyat mukul karang. Debu dan pasir serta batu-batu kerikil berterbangan. Semak belukar bergoyang-goyang. Anehnya, si tua gila menyerangnya. Wiro Sableng lipat gandakan daya gerakannya. Jurus yang dinamai segulung ombak menerpa karang itu mengeluarkan angin pukulan yang laksana ganas mencari sasaran kepala dan dada tua gila. Tua gila mendengus. Ranting di tangan kanannya lenyap dan gerakan memutar sedang tubuhnya sendiri jingkrak-jingkrakan tak menentu. Macam monyet terbakar ekor. Anehnya, meski gerakan si orang tua bertampang angker jingkrak-jingkrakan tak karuan dan dilakukan sambil cengar-cengir mengejek, namun jurus segulung ombak menerpa karang secara aneh dapat dielakkannya dengan mudah. Wiro Sableng penasaran sekali. Tak pernah selama ini jurus yang dikeluarkannya itu sanggup dielakkan lawan dengan demikian mudahnya. Karena dengan satu bentakan keras, Wiro susul dengan jurus ular naga menggulung bukit. Jurus ini didahului oleh satu tendangan dahsyat ke arah bawah perut. Namun ini hanyalah gerak tipu belaka. Bila lawan menangkis atau mengelak, akan menyusul sambaran sepasang lengan ke arah leher atau pinggang. Sekali leher atau pinggang kena digelung oleh lengan yang berisi kekuatan tenaga dalam luar biasa itu, tak ampun lagi, pasti akan putus dan orangnya akan konyol. Dengan gerakan gerabak-gerubuk, tua gila hindarkan tendangan ke arah bawah perutnya. Juga dengan gerakan aneh macam begitu, dia berhasil pula mengelakkan gelungan tangan lawan yang mengincar leher lalu turun ke arah pinggang. "Edan!" maki pendekar 212. Dalam lain kejap, dia sudah melompat ke muka dan lancarkan jurus membuka jendela memanah rembulan. Tapi dia cuma menyerang tempat kosong, karena si orang tua sudah lenyap di hadapannya dan terdengar suara dengus mengejek di belakangnya. Wiro bersuit nyaring. Balikan badan dengan cepat sambil lancarkan serangan dalam jurus di balik gunung memukul halilintar. Tapi lagi-lagi, dengan gerakan aneh gerabak-gerubuk macam monyet mabuk, si orang tua berhasil mengalahkan jurus serangan terakhir yang dilancarkan Wiro Sableng itu. Wiro melompat mundur. "Orang tua, aku mengaku kalah," kata Wiro sejujurnya.
Dia kagum sekali melihat kelihayan orang tua ini. Tua gila tertawa mengekeh. Dan sambil membuang ranting kering yang di tangannya, dia berkata, "Aku tidak memikirkan soal menang atau kalah. Hanya tukang-tukang judilah yang memikirkan kalah menang." Kemudian dia duduk di bawah pohon kelapa dengan masih tertawa mengekeh. "Dengan ilmu silat picisan itu, kau mau pergi ke Tambun Tulang? Belum sampai, mungkin kau sudah kojol." Wiro Sableng panas sekali hatinya. Ilmu silat warisan Eyang Sintu Gendeng yang selama ini dianggapnya hebat dan lihai, kini dikatakan sebagai ilmu silat picisan. Betul-betul pendekar 212 jadi mengenas hatinya. Namun demikian, adalah satu kenyataan bahwa dia tak sanggup menghadapi si orang tua dalam keempat jurus tadi. Ini membuktikan bahwa sepandai-pandainya manusia, masih ada manusia lain yang lebih pandai dari dia. Bahwa di luar langit ada langit lagi. Diam-diam, Wiro menggerendeng sambil tundukkan kepala. Tapi ketika kepalanya ditundukkan, astaga, membiarkanlah matanya karena terkejut. Betapa tidak, baju putih yang dikenakannya ternyata robek besar di 4 bagian. Wiro angkat kepala dan memandang tak berkesip pada si orang tua. Kalau saja benda di tangan tua gila tadi adalah sebatang pedang dan benar-benar dipakai untuk mencelakai dirinya, pastilah sudah sejak tadi nyawanya melayang ke akhirat. Betul-betul bahwa di luar langit ada langit lagi. Tua gila sementara itu tertawa terkekeh-kekeh sambil usap-usap janggutnya yang putih panjang. "Sia-sia orang gila, sia-sia kalau dengan ilmu yang kau miliki sekarang ini, kau hendak pergi ke Tambun Tulang. Kau akan percuma. Kalau begitu, aku mohon petunjukmu orang tua," kata Wiro Sableng pula. "Apa? Siapa suruh dikasih petunjuk pada orang gila macam kau?" Damprat tua gila membuat Wiro untuk kesekian kalinya memaki dalam hati. "Aku sudah lihat jurus-jurus silatmu yang tak berguna itu. Bicara lagi tua gila. Sekarang coba keluarkan ilmu-ilmu pukulan saktimu. Aku mau lihat apakah juga tak ada artinya." Penasaran sekali Wiro menyurut mundur 8 langkah. Kedua kakinya direnggangkan. Tenaga dalam segera dialirkan ke lengan kanan. "Orang tua, berdirilah," suruh Wiro Sableng ketika dilihatnya. Tua gila masih duduk di bawah pohon kelapa sambil cengah-cengir seenaknya. Untuk menerima pukulanmu yang tak berguna, kenapa mesti berdiri segala? Silakan memukul, orang gila." Wiro kertakan rahang dan lipat gandakan tenaga dalamnya. "Kalau kamu dapat celaka, jangan salahkan aku," gerendeng Wiro. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Begitu tinju dihantamkan ke muka, maka kelima jari membuka dan satu gumpalan angin keras menderu ke arah tua gila yang masih saja duduk tertawa-tawa. Cuma pukulan kunyuk melempar buah, tak ada gunanya bagiku," ejek tua gila. Tangan kirinya dilambaikan ke arah gumpalan angin yang hendak melabraknya. Terdengar suara berdentum. Wiro tersurut. Dekung. 3 langkah ke belakang. Ketika dia memandang ke muka, si orang tua dilihatnya tertawa mengekeh dan masih tetap duduk di bawah pohon kelapa itu. Wiro merutuk setengah mati. Kedua tangan diangkat ke atas. Tua gila, terima pukulanku yang kedua ini." Kemudian, tanpa tunggu lebih lama, Wiro putar-putarkan kedua tangannya di udara. Gelombang angin yang tiada tara dahsyatnya menderu. Debu dan pasir berterbangan. Batu-batu kerikil mental. Semak belukar luruh. Daun-daun pohon berguguran. Bahkan banyak cabang-cabang ranting yang patah. Pakaian, rambut, dan janggut tua gila kelihatan berkibar-kibar. Tapi anehnya, dia tetap saja duduk di tempatnya dan malah berkata, sejuknya pukulan angin puyuh ini. Mataku sampai-sampai mengantuk." Dia menguap, lalu letakkan kepalanya di atas lutut, seperti sikap orang yang hendak tidur mencangkung. "Edan," maki Wiro Sableng. "Bagaimana selanjutnya? Apakah pukulan kedua, pukulan sakti Wiro Sableng,
akan bisa melemahkan si tua gila dari Andalas ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.